Iya, selamat pagi adik-adik semua. Senang bertemu dengan kalian. Ya, yang membuka sore, saya ucapkan selamat sore. Dan kapanpun kalian membukanya, saya ucapkan selamat sukses bagi kita semuanya. Nggak terasa, kita sudah memasuki pertemuan terakhir di mata kuliah Etika Strategi Teknik Mencari kita. Sesuai dengan kontrak kuliah kita di pertemuan yang pertama, maka dengan 14 pertemuan diharapkan mahasiswa sudah mengerti dan dapat memahami serta bersikap sesuai dengan etika di tempat kerja, etika di lingkungan, dan etika di lingkungan kampus atau dimanapun berada, dan juga tahu strategi untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, di pertemuan ke-14 ini kita akan belajar topik pamungkas kita, yaitu bagaimana melengkapi lamaran kerja kita dengan lampiran kurikulum vitae atau resume ya, atau CV ya. Jadi ini berbagai istilah-istilah, ada juga yang mengatakan daftar riwayat hidup atau DRH ya. Ada dua subtopik yang kita pelajari hari ini. Yang pertama resume atau kurikulum vitae, dan yang kemudian yang terakhir kiat menghadapi wawancara. Ya, jadi pada saat menghadapi wawancara, bagaimana tatapan mata kita, bagaimana cara berpakaian kita, bagaimana cara kita menjawab, ini sangat penting sekali karena ini akan menimbulkan kesan bagi pewawancara, dan kesan ini harus kita tinggalkan kesan yang positif ya, tanpa berlebih-lebihan. Dengan demikian pewawancara akan membuat catatan untuk boleh memasukkan kita di dalam nominasi calon pekerja dan bahkan memilih kita. Nah, adik-adik, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai ya. Mengingatkan kembali 14 pedoman hidup manusia. Salah satu yang harus kita ingat bahwa harta terutama manusia adalah kesehatan. Di masa pandemi ini kita tetap berharap semua kita hati-hati tanpa terkecuali ya. Ingat terutama itu adalah kesehatan. Kemarin ada teman kalian yang pingsan pada saat di kampus ya, padahal bukan ya kondisi nggak terlalu ramai. Nah, ternyata usut punya usut, teman kalian ini tidak sarapan dari rumah sehingga ya bisa menimbulkan sakit yang sangat, dan akhirnya dia pingsan. Tentu ini juga akan membuat orang tua akan semakin kepikiran dan juga akan ya tentu menghalangi ya aktivitas belajar. Jadi itu sebabnya penting sekali kalian jangan sampai larut-larut malam sekali tidurnya. Terus kemudian ingat ya untuk makan 3 kali satu hari ya, dan makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang ya, ingat itu ya. Oke, adik-adik semua, kita akan langsung ke poin kita yang pertama, yaitu resume atau kurikulum vitae ya. Resume atau kurikulum vitae atau disingkat juga dengan CV atau daftar riwayat hidup ini berisikan tentang beberapa poin. Poin yang pertama itu adalah data pribadi, yang kedua berisi tentang informasi pendidikan yang pernah kita jalani, pelatihan atau prestasi yang pernah diraih, keterampilan ataupun pengalaman kerja atau pengalaman pelatihan yang pernah kita ikuti, dan bila memungkinkan kita cantumkan juga minat yang relevan pada posisi yang sedang dilamar. Nah, perlu diingat bahwa CV itu diketik sama ukurannya dengan kertas lamaran kerja, yaitu berukuran A4 ya, di atas kertas HVS ya. Jarak antar baris itu 1 sampai dengan 1,5 spasi. Ini penting sekali ya. Daftar riwayat hidup ya, yang baik adalah dia rapi, simpel, jujur, akurat, dan bersih. Diharapkan dengan satu lembar kurikulum vitae itu sudah ada menunjukkan gambaran tentang siapa diri kita di masa lalu hingga pada saat kamu memasukkan lamaran pekerjaan tersebut. Nah, kita mau
yang disebutkan dia dengan data pribadi atau personal information. Nah, dalam personal information ini atau data pribadi ini penting sekali nama lengkap kita siapa, sesuai dengan KTP ya. KTP itu adalah identity card yang menjadi salah satu dokumentasi primer setiap orang. Jadi KTP, nama lengkap sesuai dengan KTP, terus kemudian alamat, nomor telepon atau nomor HP atau nomor ya yang bisa dihubungi. Demikian juga bisa dimasukkan di sana adalah email kita ataupun alamat sosial media kita, baik IG, Telegram, Twitter atau apa saja yang sering kita gunakan tentu ya. Kemudian tanggal lahir, kebangsaan dan nomor identitas. Tanggal lahir, kebangsaan kita, apakah kita warga negara Indonesia atau pendatang ya. Nah, kemudian nomor identitas diri dan status kita ya. Jadi ini penting sekali. Oke, kemudian education atau pendidikan. Nah, pada bagian ini pelamar harus mencantumkan seluruh institusi yang pernah diikuti selama belajar, mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar ya. Ini jenjang pendidikan yang formal ya. Kalau dikatakan dengan education atau pendidikan ini jenjang pendidikan formal ya, dari SD, SMP, SMA ya, atau SD, SMP, SMK ya, atau SD, SMP, MTS, MA ya. Jadi ini penting sekali berurut-urutan. Bisa saja kamu buat urutannya mulai dari yang paling awal dulu SD, tapi yang disarankan itu yang paling akhir, yaitu jenjang pendidikan terakhir sampai dengan ke bawah, yaitu penting sekali ya. Nah, kemudian qualification atau keterampilan ya, kamu memiliki keahlian di bidang apa, ini bisa dibuktikan dengan adanya sertifikat, surat pernyataan. Nah, bila kamu sudah memiliki pengalaman kerja, ini penting sekali kamu memasukkannya di dalam kurikulum vitae kita. Pengalaman kerja ini boleh pengalaman kerja yang bersifat formal ataupun yang tidak formal. Misalkan kamu jualan online, itu kan pekerjaan yang tidak formal ya, tapi kamu sudah memiliki situs untuk misalkan situs tertentu untuk memasarkan produk-produk kamu, itu juga boleh ya. Oke, nah kemudian kita lihat dulu. Poin berikutnya itu adalah interest ya, interest atau minat yang relevan pada posisi yang sedang dilamar. Nah, minat atau hobi yang benar-benar dan sering dilakukan. Jadi ini minatnya memang kamu menjiwainya atau kamu memang benar-benar tertarik akan hobimu ya. Misalnya kamu tertarik dengan dunia olahraga, katakanlah jenis olahraganya adalah bola atau basket atau voli. Setidaknya kamu tahu ya jenis piala yang direbutkan di bidang olahraga tersebut. Terus kemudian kamu harus memiliki klub-klub favorit, yaitu kamu harus tahu, karena nanti ini bisa menjadi pertanyaan jebakan pada saat wawancara ya. Nah, kemudian referensi ini adalah referensi atau nilai dari orang lain ya. Nah, tentu orang lain tersebut ini yang memiliki wewenang dalam tempat pekerjaan kita yang lama ya, dan dia kenal betul dengan kita dan bagaimana hasil kerja kita. Jadi ini surat keterangan kerja ya, surat keterangan pernah kerja kira-kira gitu, tapi disebut dengan referensi ya. Jadi kalau orang yang memberikan referensi ya, itu disebut dengan refer ya, atau refer ya, yang memberikan referensi. Nah, ini penting sekali kalau kita sudah memiliki pengalaman bekerja. Contoh kurikulum vitae, ini ada beberapa contoh, kalian boleh melihat di banyak situs-situs mencari kerja. Kita lihat dulu ini contoh kurikulum vitae ya. Ini satu lembar aja ya. Pas fotonya sudah langsung disematkan di sisi kanan. Ini kurikulum vitae ini mohon juga untuk tidak menulis kurikulum vitae yang sudah ada dijual di tempat fotokopi gitu, jangan ya. Kamu harus buat sendiri kurikulum vitae-mu. Nah, misalkan seperti ini, data pribadi ya, jadi nama lengkap ya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin ya, laki-laki atau perempuan, hanya ada 2 jenis kelamin ya. Kemudian agama, tinggi badan, berat badan, ini penting sekali ya. Alamat, nah kemudian handphone, status
email. Nah, ini sudah mencakup data-data pribadi. Namun kalau bagi kita orang komputer ini penting sekali ya, ada di sini sedikit kesalahan yang nggak fatal, tapi kalau dia orang komputer ini menjadi fatal, yaitu ini penulisan yang tidak rapi. Nah ini dia, ini harusnya sejajar. Nah ya, bisa kamu lihat ya yang saya kasih tanda panah ini. Oke, data pendidikan. Nah, dia memulai dari sekolah dasar, SMP, SMA, perguruan tinggi. Berarti ini mulai dari ascendingnya yang paling rendah ke yang tinggi ya. Di sini juga ada yang perlu kita perhatikan ya. Ada ini juga yang masih kurang rapi ya, penulisannya kurang rapi. Jadi dirapikan. Kalau kita orang komputer harus rapi. Karena kurikulum VT ini juga sama sama memberi kesannya dengan surat lamaran. Bahkan terkadang kurikulum VT ini menjadi pusat penilaian yang utama bagi orang yang mencari tenaga kerja ya. Nah, kemampuan ya atau ini keahlian yang dimiliki ya, keterampilan yang dimiliki. Contoh informasi teknologi bisa Office, Maya, Visual Basic dan bisa juga online ya. Kemudian bahasa yang dikuasai, bahasa Indonesia aktif, bahasa Inggris masih ya. Jadi kalian kasih tahu aktif atau pasif. Jadi tentu kalau mahasiswa Medikum atau alumni Medikum ini harus berubah jadi aktif ya. If you able to speak in English, kalau kamu bisa ngomong bahasa Inggris ya, it's good for you ya, untuk bagus untukmu karena akan memberikan nilai tambah ya. Jadi ini penting sekali ya. Kemudian di sini ada juga yang salah ketik ya. Ini penting sekali ya. Jangan sampai ada yang salah ketik. Ini harusnya ada pengalaman bukan pengalaman ya. Jadi ini memberikan kesan bahwa orangnya nggak teliti ya, atau orangnya nggak fokus. Nah, jadi ini penting sekali ya. Kemudian di sini ada tulisannya fresh graduate. Ya, jadi pengalaman kerjanya belum ada, langsung ditulisnya fresh graduate, artinya baru tamat ya. Masih baru tamat, jadi belum punya pengalaman. Nah, kenapa ini Miss kasih tanda contreng bahwa ini juga menjadi perhatian kita? Karena apa? Karena kurikulum VT-nya ini bahasa Indonesia, pada saat pengalaman kerja dia menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi ini juga tidak tepat. Ya, gunakanlah bahasa Indonesia, kalau yang pilih bahasa Indonesia semuanya bahasa Indonesia, atau kalau kamu misalkan pilih bahasa Inggris, please use English ya. Oke, kita lihat lagi di sebelahnya. Di kurikulum VT juga profilnya dengan bentuk yang sebenarnya isinya sama, tapi coba kalian lihat kan kita bisa ngeliat mana yang lebih yang menarik ya. Kalau saya sih prefer yang ini ya, orangnya lebih kreatif ya. Bukan berarti yang ini salah, tapi penting sekali kita membuat lamaran kerja kita atau kurikulum VT kita ini bentuknya adalah bentuk yang spesial untuk perusahaan yang kita tuju ya. Nah, di sini ada nomor WA-nya, kemudian ada juga Facebook-nya dan juga Instagram-nya. Ini penting sekali karena apa? Banyak perusahaan sekarang yang menilai calon karyawan tersebut melalui media sosialnya, baik itu Facebook maupun Instagram atau Twitter atau hal lainnya. Kemudian basic skill, nah dia membuat dalam bentuk presentasi ini atau dalam bentuk bagan. Office ini kira-kira dia kuasai 80%, Photoshop dia kuasai 70%, PHP atau JavaScript ini sekitar 50%, web design dia menguasai sekitar 30%. Ya, jadi ini cara membaca grafiknya, ini kreatif ya orangnya. Oke, nah di sini ada kita lihat pendidikannya. Ini juga masih menggunakan ascending. Tapi di sini dia ada yang salah ketik ya. Ini juga menjadi perhatian untuk semuanya ya. Bagus sekalipun, tapi kalau salah-salah ketik ini kesannya orangnya juga tidak teliti ya. Kalau kamu melamar di bagian elektronik data processing, tapi lamaran atau CV-mu salah-salah, ini jadi bahan pertimbangan. Kamunya orangnya kurang teliti ya. Nah, di sini tertulis universitas, harusnya adalah universitas. Jadi ada kesalahan pengetikan. Jangan sampai ada salah ketik. Jangan sampai ada di tip X, jangan sampai ada yang dicoret-coret ya. Ini penting sekali karena ini adalah gambaran dari siapa kita
dengan melihat lamaran kerja atau kurikulum vitae kita, orang lain yang belum mengenal kita sama sekali, dia akan terkesan ya, dan kemudian memanggil kita untuk tahap wawancara. Melewati kurikulum vitae kita sudah bagus, lamaran kerja udah bagus, kurikulum vitae kita udah bagus, kemudian kita akan dipanggil, maka tahap berikutnya dalam bekerja, dalam mendapatkan tenaga kerja ini adalah wawancara. Jadi wawancara itu adalah itu adalah kegiatan di mana pencari kerja atau human resource development atau HRD-nya atau bagian personalianya ini mencari seseorang ya yang sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Jadi wawancara ini sama dengan tes darah juga ya. Dengan mengetahui tes darah kita tahu ini golongan darah apa, kita tahu ini orang ini bisa donor atau tidak gitu ya. Ini penting sekali. Jadi dengan wawancara akan kelihatan nih orangnya terkesannya gimana gitu, kesan pertamanya gimana. Nah, walaupun wawancara tidak menjadi jaminan 100% untuk kedepannya, namun setidaknya wawancara menjadi acuan untuk memutuskan apakah orang ini diterima bekerja atau tidak. Nah, kita lihat dulu kiat. Kalau dikatakan kiat atau tips itu artinya adalah bagaimana cara untuk memenangkan wawancara ini ya. Jadi yang pertama tentu harus banyak berlatih ya. Jadi pada saat kamu sudah masukkan surat lamaran kerja, maka yang harus kamu lakukan berikutnya itu adalah persiapan. Dipanggil ataupun belum dipanggil, kamu harus persiapan ya. Caranya dengan banyak membaca referensi, kemudian latihan di hadapan bayangkan ada orang lain di hadapanmu ya. Mungkin dia akan bertanya, silakan perkenalkan diri, kamu harus menjawab, terima kasih Pak, perkenalkan nama saya Mas Lanci Hombing, kasih tahu misalkan saya berusia 40, kalau kalian kan tentu masih fresh ya, saya wanita dewasa berusia 20 tahun, saya memiliki kualifikasi di bidang komputer ya. Misalkan seperti itu, kamu menjawabnya dengan tenang, tanpa harus berlebih-lebihan ya. Oke, kemudian persiapkan diri sebaik mungkin ini sebelum menjalani interview. Artinya kamu harus melengkapi diri dengan pengetahuan tentang perusahaan yang harus kamu masuki. Terus kemudian juga kemampuanmu ya, kalau yang diminta orang yang punya kompetensi di bidang program PHP, maka kamu harus terus belajar PHP secara intensif untuk memasuki tahap berikutnya ya. Nah, kemudian penampilan ini penting juga ya. Penampilan, kesan pertama begitu menggoda, kesan berikutnya ya terserah Anda ya. Oke, yang ketiga yaitu adalah bersikap tenang atau jangan panik ya. Jadi tenang saja, calm down ya. Kalau kamu merasa panik atau deg-degan, kamu harus tarik nafas ya. Ini cara untuk menghilangkan rasa grogi. Ya, kamu menarik nafas dari hidung, kemudian mengeluarkannya dari mulut. Jadi kira-kira 3 kali sudah tenang. Detakan jantungmu itu sudah stabil sehingga dia tidak dipacu terlalu kencang. Karena kalau dipacu terlalu kencang, itu akan menimbulkan keringat yang berlebih atau gerakan-gerakan badan yang berlebih. Ya. Kemudian pahami beberapa pertanyaan jebakannya. Jadi pada saat wawancara seringkali ada pertanyaan, silakan Anda cerita tentang ya, gambarkan diri Anda, misalkan seperti itu. Kalau ada pertanyaan seperti itu, maka ini pertanyaan yang harus kita jawab dengan tenang dan harus sangat dengan tepat. Caranya gimana ya? Caranya kamu harus tonjolkan dirimu secara personal dan kemudian apa kelebihanmu yang memang sesuai dengan pekerjaan yang kamu masuki. Karena dengan ini seorang pewawancara akan tahu, dia dapat mengukur karakter kita, ini orangnya gimana ini ya. Terus kemudian menjawabnya ya jawablah dengan kata yang jujur, bahwa kamu adalah wanita yang suka bekerja sama dalam tim, tahan mental menghadapi kesulitan dalam hidup. Itu juga bisa salah satu cara untuk menjawabnya ya.
Kemudian bila ada pertanyaan, apa yang diketahui tentang perusahaan ini atau apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Nah, pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah orang ini tertarik untuk bekerja di perusahaan kami. Kalau dia tertarik, maka dia akan baca tentang perusahaan tersebut. Ini penting sekali ya. Jangan kamu misalkan melamar di perusahaan di bidang perkebunan ya. Namun ketika ditanya tentang nama perkebunannya pun kamu tidak tahu ya. Tentang ditanya apa produk dari perkebunan tersebut pun kamu tidak tahu. Tentu ini akan mengesankan nilai yang kurang baik ya. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah kalau ada pertanyaan mengapa Anda tertarik atau bergabung di perusahaan kita ini ya. Jangan jawab karena gaji atau jangan jawab karena misalkan udah bosan di tempat pekerjaan yang sebelumnya, jangan ya. Jadi kasih tahulah bahwa ya saya tertarik dengan hal-hal baru ya yang bisa dikerjakan secara tim, misalkan seperti itu sesuai dengan posisi yang akan saya masuki, boleh ya. Atau ada pertanyaan yang lain yang mengatakan seperti ini ya, prestasi apa yang telah diraih dalam karir. Nah, kalau ini pertanyaannya ya, jadi walaupun kamu punya banyak sekali prestasi sekalipun misalnya ya, maka yang perlu dijawab itu sewajarnya ya, 1, 2 atau maksimal 3. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya mengenai prestasi. Ada beberapa prestasi yang telah saya raih, salah satu yang paling menonjol. Kasih tahu yang paling menonjol itu di bidang apa ya. Misalkan kamu pernah memenangkan lomba desain grafis atau kamu pernah mengikuti pelatihan di bidang bahasa pemrograman. Nah, itu juga boleh ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, kalau begitu ya, apa rencana Anda ke depan? Nah, pertanyaan ini sangat menjebak ya. Kalau di mana jebakannya salah satu adalah dia ingin melihat atau ingin mengetahui apakah kamu ini orangnya bosanan atau enggak. Ya, kamu ini orangnya punya visi untuk masa depanmu atau tidak. Jadi ini penting sekali ya. Jadi tadi prestasi, kemudian juga rencana Anda ya. Ini penting sekali ya. Jangan kamu sebagai kutu loncat aja ya. Masuk di sini setelah dilamar nggak sampai 3 bulan pindah lagi. Ya, tentu perusahaan nggak mencari orang seperti itu ya. Perusahaan mencari orang yang berkomitmen tinggi ya. Kemudian ini penting sekali untuk memaksimalkan penampilan ya. Jadi penampilan yang baik dan menarik ya, tanpa harus berlebihan, tanpa harus menggunakan makeup yang menor atau sepatu yang sepatu yang sepatu boot yang berbunga-bunga, nggak perlu kali itu ya. Tapi ini penting rambut yang rapi ya. Kalau laki-laki itu pakai minyak, dikasih minyak rambutnya, terus kemudian dirapikan, jangan rambut gondrong ya. Kalau memang rambut kamu pendek seperti saya, ditatalah dengan rapi ya, jangan acak-acakan. Terus kemudian kalau kamu rambutnya panjang, ya cukup kamu boleh dibuat pakai harness, atau kalau digerai pun usahakan jangan sampai bertabur-tabur ke depan seperti ini ya. Kalau digerai mungkin kamu buat bando gitu ya, supaya kelihatan rapi dan bersih ya. Nah, jangan lupa tersenyum yang wajar ya, jangan berlebihan, senyum yang wajar. Jadi sebelum wawancara senyum dulu di depan kaca. Mana senyum terbaikmu ya, jangan ketawa berlebihan ya. Iya Pak, saya pun bisa Pak. Ketawa gitu pula, bingung ini kelas sudah ada kelainan jiwa kata orang ya kan. Jadi senyumnya harus yang wajar ya. Kemudian bersikap ramah dan wajar, ini penting juga ya, ramah dan wajar, semuanya harus serba wajar ya, jangan berlebihan. Baru kamu datang, halo Pak, macam lainmu aja kan, halo Le ya kan, karena kamu baca bisa kan di mejanya ada nama marganya semarga dengan kamu, halo Pra ya, jangan ya. Jadi ini penting sekali tetap menggunakan bahasa-bahasa yang sopan. Selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu. Ya, mohon informasi, itu penting sekali ya, ramah dan terkesan ya. Jangan terlalu dibuat-buat sampai kelihatan lebay gitu, nggak usah ya. Jadi ini penting kali ramah ya. Ramah ini gini aja lah kalau didefinisikan, senyum ya, senyum itulah ya.
Kemudian pada saat wawancara, please lakukan kontak mata ya, eye contact. Artinya pewawancara itu ya harus kita tatap ya, tanpa melotot ya, dan menatap dengan wajar ya, seperti orang berbicara lah. Sebagaimana kamu berbicara dengan teman ya, tatap wajahnya ya. Jangan sekali-sekali kamu menunduk terus ke bawah seperti gini ya. Ini seolah-olah kamu nggak percaya diri kalau orang seperti itu. Atau ketika kamu sudah mengangkat kepalamu, ya pewawancaranya udah nggak ada lagi di situ, ya kan? Nah, atau kamu jangan terus nengok ke atas atau gini-gini loh, lihat kanan, lihat kiri, seolah-olah kamu nengok cecek tuh, itu udah ya nggak pantas sekali ya. Kemudian jaga gerakan tangan ya. Gerakan tangan itu tepatnya kalau kamu di meja ya, seperti yang sekarang saya duduk nih ya, di meja seperti itu ya, maka tanganmu itu harus di atas meja ya, dengan menggunakan tangan kiri itu di bagian atas seperti ini ya. Nah ini dia, kalau di meja lah ditaruh ya, supaya nampak di monitor seperti ini semua. Nah kemudian kalau tidak pakai meja, maka tanganmu berada di atas kaki ya, di atas kaki, dengan tetap tangan kiri berada di atas. Kenapa tangan kiri yang berada di atas? Karena biasanya tangan kiri itu lebih mulus dari tangan kanan kita ya, jadi kelihatan lebih rapi, lebih tidy aja ya, lebih keren ya. Bukan lebih keren, tapi yang lebih bagus ya. Kemudian apa ya, jangan misalkan kamu mempermainkan pulpen atau membawa hand sanitizer terus pas wawancara lalap gini ya, terus gini-gini, ya Pak saya bisa Pak, terus kemudian sebentar lagi sanitizer lagi, begini lagi, itu udah nampak orangnya tidak percaya diri, terus kemudian orangnya ya nggak mengesankan ya, malah ribet ya, ini orang Pak semak kali kayaknya gitu ya. Nah kemudian yang ke-9, berusaha untuk terbuka dan jujur, bahkan beri jeda saat menjawab pertanyaannya. Jadi jangan terburu-buru ya, dengarkan dulu pertanyaannya sampai habis baru menjawab ya, harus konsentrasi. Jangan apa tadi Pak, ulangi Pak. Sekali orang mau mengerti sih ya, kalau atau mau mengulangi 2 atau 3 kali, yang tungkit lah kawan ini kan gitu ya. Atau misalkan anak ini nggak fokus nih orangnya, kan begitu ya. Jadi memang harus fokus ya. Berusaha untuk terbuka dan jujur, artinya kalau berhubungan dengan tanya apa sih kelebihanmu, kasih tahu tanpa harus apa ya, terkesan sombong ya. Kalau saya Pak, semua saya bisa Pak, apa yang nggak bisa saya bisa, apa yang saya nggak bisa buat, jangan tuh sombong ya kan. Nah jadi yang memang satu aja tapi bagus dan yang sangat kamu kuasai. Lah kalau ditanya apa kekuranganmu, ya jangan bilang, nah inilah Pak, sih nggak punya kekurangan Pak. Wah ini orang kayak gini ya pasti nggak benar, karena di setiap gunung pasti ada lembah. Setiap kali orang punya prestasi pasti ada sesuatu kelemahan yang harus bisa dikelola ya. Jangan kelemahan yang fatal banget. Saya Pak, kelemahan saya mencuri, saya Pak gampang. Saya kok ada uang terletak pengen kali mau kuambil, itu bukan kelemahan namanya itu ya. Itu udah tindakan kriminal itu ya kan. Nah jadi kelemahanmu mungkin kamu katakan bahwa apa ya, saya kalau saya kekurangan yang mungkin yang tidak sampai menimbulkan kesan bahwa kamu tuh orang yang nggak berguna gitu ya. Kamu bisa katakan bahwa kelemahan saya tidak bisa fokus, saya tidak bisa bekerja dengan orang-orang yang tidak punya komitmen ya, boleh kayak gitu. Jadi kelemahan yang akhirnya berdampak positif ya. Oke. Nah kemudian kita lihat dulu, tonjolkan kelebihan yang dimiliki ya. Tonjolkan kelebihan yang dimiliki itu, tapi sesuai dengan posisi yang ditawarkan di tempat kerja ya. Jadi singkat saja, kalau misalkan kamu masuk di bagian memasukkan lamaran di bagian kasir atau di bagian katakanlah elektronik data processing di perusahaan Telkom misalkan, ketika ditanya kamu kasih tahu bahwa kamu itu adalah orang yang mau belajar terus menerus ya. Jadi cukup. Jadi kalau kamu kalau tonjolkan kelebihan, maka gak usah sok stres mencari kayaknya nggak ada kelebihanku lada, nggak bisa, harus punya kelebihan. Maka ingat aja ciri-ciri keterpelajaran. Jadi saya katakan bahwa saya suka bekerja sama dalam tim, bahwa bisa kamu kerja, katakan bahwa dalam setiap menghadapi persoalan saya lebih suka memilih not conflict but konsensus ya, itu gitu.
Ya nggak haruslah kau hafal 21 mau belajar terus menerus. Ya bangga berdisiplin, bangga bertanggung jawab, mental menghadapi kesulitan dan ilmu. Gak usah seperti gitu kan nih. 2 atau 3, ya. Ya kelebihan apa? Ya saya bangga berdisiplin, Pak. Saya orangnya sangat disiplin dan saya sangat berkomitmen untuk setiap janji yang pernah saya buat. Nah, itu penting kan? Tanpa harus melebih-lebihkan. Oh, kalau saya Pak, saya Pak jujur aja ya Pak, ya. Nggak ada tandingannya lah Pak dibandingkan dengan yang lain. Nah, sudah kalau kamu bilang begitu dah. Kalau sudah ada kelainan jiwanya ya, karena sombongnya udah sampai ke tingkat dewa ya kan. Nah, jadi itu penting sekali. Nah, adik-adik, inilah tips-tips yang harus kamu pedomani dalam mencari pekerjaan. Yang perlu kita ingat bahwa jenis pakaian yang kamu harus hindari saat interview ini penting sekali ya. Hindari pakaian yang tidak cocok dengan budaya perusahaan ya. Misalkan menggunakan pakaian Kensi seperti ini ya. Nah, ini jangan usah ya. Kemudian pakaian berwarna terang, merah menyala gitu sampai ada manik-maniknya lagi, ada pita-pitanya, jangan ya. Pakaian seksi ya, wah sampai belahannya sampai kemana-mana gitu, jangan. Pakaian yang terlalu trendy ya, trendy banget gitu ya, roknya seperti begini, terus pakai sepatu boots lagi ya nggak usah ya. Pakaian yang mudah kusut ya, jadi ketika kamu duduk langsung langsung nampak keriput ya. Atau celana jeans juga nggak dipakai. Pakaian yang menjuntai-juntai ya, ini seperti itu juga ini tidak diperlukan ya. Nah ini juga tidak disarankan karena dia pakaiannya Kensi ya. Jadi dianjurkan pakaianlah pakaian blazer, pakaian yang standar ya. Oke, nah adik-adik semua ini penting sekali. Bahkan penampilan pun penting. Your best course that reflect your approach. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Ya, setiap langkah kecil yang kita lakukan, setiap orang melakukan langkah kecil, maka itu adalah langkah besar bagi kemanusiaan. Ya, oke adik-adik semua, senang bertemu dengan kalian. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita ini dan berharap kalian semua sudah punya pengalaman melamar pekerjaan. Wah, punya pengalaman wawancara ya sebelum kalian tamat dari Amik Medico ya. Oke, senang sekali bertemu dengan kalian. Siap-siap untuk ujian semester ya. Terima kasih. Selamat siang, sukses selalu. See you, bye bye.